Apakah suara dan wajah saya sudah kelihatan? Sudah Pak Ganjar, sudah. Wah, ini saya menginterupsi pembicara, sebenarnya nggak sopan ini ya Mbak ya. Gimana enaknya ini? Tidak apa-apa, monggo silakan. Baik, nuwun sewu nggih Bu nggih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Saya mohon maaf ini harus menginterupsi. Ini kebetulan lagi di jalan dan saya menyampaikan terima kasih kawan-kawan membuat tema yang bagus banget. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu teman-teman, rumah sakit itu cukup panik. Kepanikan pertama adalah ketika rumah sakit dibombardir dengan masuknya pasien yang banyak sekali. Saya ngomong sama Kemenkes, ngomong sama teman-teman di Persi, ya di ID, gimana ya cara penanggulangannya ini. Nah ternyata dengan outbreak yang terjadi di mana-mana, terus kemudian kenaikan kasus yang sangat eksponensial, rupa-rupanya kita memang harus punya strategi baru. Beberapa di antaranya saat itu strateginya luar biasa, ternyata bisa dipilah, bisa dipilih. Maka kalau kemudian kita memilah-milih pasien itu dipilih. Kalau berat banget, mari dibawa ke rumah sakit, nggak berat banget isoman. Tadi saya sempat ikuti Bu penjelasannya bagaimana cara isolasi dan kemudian orang merawat diri. Dan hari ini menjadi sangat penting, semua orang tahu, paling tidak ya awake dhewe ngerti carane ngerawat gitu ya. Kalau kemudian kita tidak banyak gejala, apa sih yang mesti kita lakukan? Ya suka tidak suka, mau tidak mau, sekarang orang mesti belajar. Seperti seandainya kita dulu kos, kita di Jogja kos itu ya mulailah ngulek Lombok ya ngerti, umbah-umbah ngerti, setrika ngerti gitu ya. Orang bisa melakukan sendiri, jadi self-help ini mesti bisa dilakukan. Nah, pada saat kemudian cerita rumah sakit kebanjiran itu, Bapak Ibu teman-teman, maka saya ya putar otak gimana caranya. Satgas oksigen saya buat. Terus kemudian bed udahlah bornya ini kita genjot, kita tambah pokoknya. Tapi setelah kita bicara di situ, ini kan nggak bisa mencegah penyakit ini dengan cara menambah bor, menambah nakes ya. Nggak cukup kan, menambah alkes nggak cukup. Yang mesti dilakukan kan menahan dari hulunya. Hulunya siapa? Kita. Tentaranya siapa? Masyarakat. Agar mereka mesti tahu, mereka ngerti bagaimana mencegah. Nah ternyata saya masih salah lagi. Kan waktu pelajaran ini saya nggak masuk waktu itu, jadi saya nggak ngerti gitu ya. Sehingga pada saat teman-teman memprotes saya, ibu-ibu, disampaikan, gubernur ramudeng yang ngomong gitu. Lah aku panjen ramudeng, aku rasa sekolah kuwi kok gitu ya. Jadi pada saat itu akhirnya saya sampaikan pada kawan-kawan, piye, kalau sekarang kita cari, oh ya di hulunya kita cegah dengan prokes. Asupan gizinya bagus. Tadi kalau sebentar disampaikan ya Bu ya, isolasi itu mesti apa? Berjemur sudah gosong ya. Minum jamu asupan semua diminum nganti wetenge loro mulus-mulus gitu. Waduh ini sudah sampai paranoid. Nah, sekarang rasanya belajar kita udah setahun lebih ya. Ini kalau sampai 2 tahun udah master sebenarnya, udah master ini. Tapi kok nggak lulus-lulus. Nah, ini penting acara ini untuk kita bicara. Nah, pada saat itu kita juga sudah mulai menggagas. Ketika banyak dokter juga mohon maaf, perawat tumbang semuanya, terus akhirnya kita bicara, loh ini gimana? Saya bicara sama Menkes, sama Menteri Pendidikan, sama beberapa rektor dekan yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat kedokteran ini. Boleh nggak mereka mahasiswa semester akhir itu kita upgrade? Kasih rebues aja cepet-cepet ya. Ibarat nasi itu ya belum tanak-tanak banget ya kita makan. Buah itu belum ranum-ranum amat kita makan gitu ya. Karena situasinya kefefet. Kefefet itu sudah lebih dari kepepet soalnya. Jadi pada saat itulah kemudian model tele-tele ini mulai muncul. Saya punya pengalaman di Klaten saat itu, Pak Ganjar saya tinggal sendirian gimana? Wah ternyata memang harus ada pelajaran baru. Bagaimana tekanan yang luar biasa itu dokter harus berbuat apa gitu. Pengelola rumah sakit mesti berbuat apa. Maka sebenarnya telemedicine, telekonseling ini menjadi penting. Dan telekonseling menurut saya jauh lebih penting. Bapak Ibu teman-teman. Akhirnya saya itu memang kawan-kawan saya, yuk buka call center yuk gitu. Karena yang ditanya itu macam-macam.
Pak Ganjar, ini ada pertanyaan menarik ibu-ibu. Ini saya juga nggak bisa jawab waktu itu. Saya itu lagi menyusui, tapi saya positif. Ini saya boleh menyusui bayi saya apa enggak? Coba Bu, pripun coba. Lah aku lah ya tobat, aku orang tahu nyusoni ya toh. Aku soni susu, maksudnya minum susu saya gitu bisa. Nah, saat itu kemudian saya ya bingung. Saya lempar kepada ibu-ibu teman-teman saya keren-keren sih itu. Pak Ganjar gimana? Ya iki piye iki carane iki? Nanti kita cari relawan kon nyusui tonggone gitu, nyusui anak tonggone maksudnya, bukan tonggone yang disusoni. Terus akhirnya kejadian ternyata di Blora Bapak Ibu. Dia kok tahu nomor handphone saya nggak tahu dari mana. Akhirnya saya lempar ke sana. Di desa itu kita cari ternyata ada kurang lebih 9 orang sedang menyusui. Dan yang luar biasa, orang kita itu memang baik-baik Bapak Ibu ya. Mereka rela untuk menyedot susunya, dimasukin dalam botol, dikirimkan. Masya Allah, saya itu sampai ada yang begini. Di luar yang kita pikirkan. Dengan telekonseling, dengan telemedicine, harapan saya sebenarnya orang juga bisa nggak usah datang, tanya dulu deh, asesmen awal deh, gitu ya, agar kemudian dalam kondisi rumit ini bisa dilaksanakan. Dan tadi beberapa penjelasannya Bu, itu menurut saya keren banget, agar orang bisa self-help sekali lagi, dengan konseling, diajari mereka nolong diri sendiri, sehingga menghadapinya makin tidak panik. Bapak Ibu teman-teman, jenengan panjang ngeten, ya. Mudah-mudahan hasilnya itu ada cuplikan-cuplikan yang bisa kita potong videonya, terus kita sampaikan pada publik agar kita juga bisa mengerti. Matur nuwun, silakan dilanjut, tetap semangat, makasih banget atas segala pikirannya, dan tentu saja ini bagian dari aktivitas kawan-kawan Kagama yang selalu guyup untuk bisa bertukar pikiran, sharing, dan membantu, dan migunani untuk semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.